Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi personal reading atas persetujuan dari seorang klien saya yang berinisial MRS ya. Nah, personal reading ini ditujukan khusus ya untuk Mbak MRS dan saya akan panggil dengan Mbak M saja ya, inisial ya. Sedangkan nama aslinya saya sembunyikan ya. Karena memang ini adalah persetujuan dari pihak yang bersangkutan untuk membuat video ini. Tapi kalau tidak disetujuin, maka personal reading biasanya saya lakukan melalui voice note ya dan foto via WhatsApp. Oke. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah personal reading. So, belum tentu bisa resonate. Sudah jadi tidak bisa sepenuhnya resonate bagi diri kalian semua. Oke. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menanggapi video saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian juga ikutan ketarik masuk di dalam video saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi memang ini adalah energi dari orang lain. Oke? Pertanyaannya di sini adalah tentang spirit guide ya. Siapakah spirit guide dari Mbak M ini ya, Mbak MRS ya. Ini juga saya berani membuat videonya ya, karena permasalahannya ya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu privasi juga, oke? Tapi kalau permasalahan yang sudah terlalu privasi, saya tidak pernah membuat video seperti apapun ya. Saya hanya langsung berdealing dengan orangnya via WhatsApp, oke? Dengan menggunakan voice note dan foto hasil dari readingan saya ini. Oke, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan dan persyaratan serta ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Nah, sekarang di sini ada 3 deck. Satu Rider White biasa ya, yang sudah compang-camping, yang sudah comot. Tapi untuk personal reading saya memang menggunakan deck ini ya. Memang tampak compang-camping ya, comot-comot ya. Karena saya percaya deck yang satu ini sudah ibaratnya seperti sudah bertuah ya. Oke. Nah, sedangkan ini untuk kartu sarannya ya. Ini untuk kartu temanya ya. Pertanyaan utama, Angel and Ancestor ya. Malaikat dan leluhur. Oke. Kita akan langsung memulai dulu dari kartu oracle-nya ini ya. Untuk Mbak MRS atau saya panggil Mbak M ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, mohon beritahu saya siapakah spirit guide ya dari mohon beritahu saya melalui kartu oracle ini dengan lengkap, jelas, akurat dan terpercaya, dan serta jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke. Tema utama di sini ada Sea Wolf ya. Sea Wolf, unleash the wild within. Oke. Sea Wolf. Why Sea Wolf? Fire Guardian. Seorang roh api ya. Seorang penjaga api atau dewa api ya di sini ya. Ignite your passion. Sea Wolf ini adalah seekor seekor serigala betina ya. Serigala betina
Pantesan ya, Mbak M ini ya, orangnya tegas, galak, dan jutek ya. Dan orangnya juga pandai banget ya. Saya tahu ya, Mbak M ini ya. Oke, rupanya ya, ada roh penjaga di sini ya, sea wolf ya. Ada seekor serigala betina ya di sini ya. Jadi itulah kenapa membuat ya diri Mbak M ini ya, ibaratnya di saat melakukan pekerjaan ya, terasa galak banget ya, jutek banget ya kepada orang-orang ya, pintar bergaul dengan orang-orang ya, pintar bersosialisasi karena sesuai dengan spirit di sini ya. Serigala itu kerjanya menggunakan akal ya, sangat pintar dan berkelompok-kelompok ya. Mungkin itu adalah pengaruh dari spirit guide Mbak sendiri ya. Oke, pas spirit guide Mbak sendiri adalah seekor serigala betina. Dan Mbak pernah mengakui saat berada di dalam lingkungan pekerjaan Mbak ini sangat galak sekali kepada orang ya. Tapi parahnya Mbak bisa menjalin kerjasama dengan orang-orang. Nah, ini adalah pengaruh di bawah ya, aura-aura ya dari spirit guide yang satu ini. Merinding saya ini. Oke. Kemudian fire guardian, ignite your passion ya. Pantesan juga ya, Mbak ini bawaannya kayaknya berapi-api terus ya, semangat yang berkobar-kobar terus, bagaikan ya penuh emosional ya. Oke. Dan seorang roh penjaga api, dan ada di sini seorang sesosok serigala betina juga, tapi lebih condong ke karakteristik ya. Kenapa sikapnya seperti seekor serigala betina ya? Karena memang ada kaitannya dengan api ya, semangat yang membara ya. Api itu kan berkobar-kobar kan, penuh dengan emosional kan. Oke, penuh dengan passion, penuh dengan rasa semangat kan. Itulah Mbak berada di bawah pengaruh spirit guide Mbak, dan di sini seorang pria ya. Sepertinya di masa lalunya ini ya, dia itu seorang ya leluhur ya, roh penjaga api ya, yang lebih mengarah ke arah malaikat atau dewa api di sini ya. Kemudian ada kartu Water Guardian. Wow, Water Guardian ya. Water ini ya adalah air ya, roh penjaga air ya. Connect with your emotion. Nah, selain emosional yang meledak-ledak, suka jutek ya, Mbak ini juga di bawah ya pengaruh dari Water Guardian, atau pengaruh dari roh air ini juga ya. Roh yang berasal dari penguasa air ya, mempengaruhi juga Mbak ini menjadi seorang yang sangat sensitif banget, penuh dengan intuisi, penuh dengan firasat. Pantesan Mbak suka mengeluh kepada saya via WhatsApp ya, kalau Mbak suka memimpikan ya petunjuk-petunjuk yang memberi arahan kepada diri Mbak ya, apa yang akan terjadi nantinya ya. Ini adalah kesensitifan ya yang diberikan oleh malaikat air ini ya, yang menguasai air, atau roh spirit guide yang menguasai air ini. Dan roh spirit guide yang menguasai air ini adalah seorang wanita ya, seorang sea is angel ya, atau seorang malaikat wanita yang menguasai perairan. Oke. Bisa jadi ya kalau di Indonesia itu ya, kita ambil contoh ya, seperti Kanjeng Dewi Kidul ya. Oke. Nah, itu juga bisa juga ya, Mbak ya. Oke, Kanjeng Dewi Kidul atau ya Roro Kidul. Nah, Fire Guardian di sini juga mengarah ke dewa api ya. Ini dewanya ya lebih mengarah ke dewa Jepang ya. Dewa Jepang atau dewa suku Indian ya. Oke. Elder. Nah, elder ini adalah tetua ya. Tetua ini sudah tampak sekali orang ini ya. Spirit guide Mbak ini adalah leluhur Mbak, elder, tetua ya. Move beyond ancestral pattern ya. Adalah bagian dari leluhur ya. Roh dari leluhur Mbak mungkin saja ya. Saya merasakan dari kartu elder di sini ya.
leluhur Mbak di masa lalu ya, ini kayaknya masa yang sudah lama sekali ya, di masa-masa yang agak mendekati primitif ya. Ada kaitannya dengan suku Indian ya, oke? Karena pas di sini ada dewa api juga. Lihat dandanan mereka itu mengarah ke arah suku Indian. Si Wolf juga mengarah ke arah suku Indian juga. Sepertinya Mbak ada apa ya? Memiliki ya, sepertinya leluhur ya yang berkaitan dengan suku Indian ya. Tapi secara turun temurun ya, garis dari leluhur tersebut kayaknya terhapuskan ya. Indian itu bukan hanya berada di Indonesia juga ya, Mbak ya. Perlu Mbak ingat ya. Leluhur itu bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi leluhur itu juga ada di Pulau Amazon ya, juga ada di hutan Amazon, atau ya di Tibet juga ada. Ya kan, di Himalaya juga ada, di Tibet juga ada, di Amerika juga ada. Jadi jangan langsung mengambil dulu ya, jangan mengambil kesimpulan kalau Mbak ini tidak ada hubungannya ya dengan darah atau keturunan langsung dari Indonesia asli. Bukan begitu ya. Ingat ya, leluhur Dayak ya, atau leluhur Indian ini ya, juga ada yang berasal dari Tibet juga. Sedangkan Tibet itu ya juga berasal dari negara Cina juga. Oke? Nah, mesti Mbak camkan hal satu ini ya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Oke? Pantesan ya kok ganas sekali ya spirit guide Mbak ini ya. Ganas loh ini loh. Si Wolf ya. Seperti seekor serigala betina ya. Yang kerjanya memprotektif ya, berada di dalam kawanan geng ya kan, pintar lagi, penuh dengan emosional yang menggebu-gebu ya kan. Emosi yang meledak-ledak. Ini tandanya Mbak sedang berada di bawah pengaruh spirit guide Mbak. Dan Mbak juga sangat sensitif sekali ya di dalam ya feeling dan intuisi Mbak. Pantasan Mbak selalu dihadirkan ya mimpi-mimpi ya yang memberi Mbak petunjuk apa yang akan terjadi ya. Oke. Karena ini ada kaitannya ya dengan masa lalu dari leluhur Mbak sendiri. Oke. Saya lihat ya, mungkin masa lalu dari leluhur Mbak ini ya memiliki kepercayaan yang agak sedikit berbeda ya dengan diri Mbak ya. Oke, Mbak M ya. Sehingga turun temurun ya, dari garis keturunan turun temurun barusan ya, muncul agama Nasrani kek, Muslim kek kan, agama Buddha kek, barusan garis keturunannya itu berpindah agama ya, satu persatu ya. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dan elder ini ya juga adalah seorang saman ya. Bisa jadi seorang saman yang berkaitan dengan orang pintar ya. Atau seorang seperti pemuja ya, pemuja, atau seorang kayak gimana ya, seorang yang sangat mendekatkan diri ya kepada alam semesta atau agama ya, seorang yang bisa mengobati orang, atau ya seorang yang sepertinya kayak gimana ya, seorang dukun juga bisa ya. Tapi pastinya spirit guide Mbak ini bukan orang biasa ya, dan asalnya datangnya ini kebanyakan dari suku Indian ya. Suku Indian ada ya. Suku Indian ada, dewa api juga suku Indian juga. Si Wolf ini juga suku Indian juga. Oke, elder ini juga bisa jadi suku Indian. Hanya satu, water guardian ini yang berasal dari air ya. Air ini bisa jadi ya datangnya dari lautan kek, ya kan, penguasa lautan kek, samudra kek, seperti kidul kek. Oke, kita lihat ya penjelasan dari kartu tarotnya ya. Dear Heavenly God and Universe, please beri konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Sea Wolf. Unleash the wild within, Fire Guardian, Ignite
your passion. Water guardian connect with your emotion. And elder move beyond ancestral pattern. Yang menjelaskan siapakah spirit guide dari Mbak MRS. Mohon beri penjelasan dengan lengkap, jelas, akurat, terpercaya, serta mohon jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ada 2 kartu yang melompat keluar ya. Di Emperor kan. Nah, apa yang saya katakan ya? Ini adalah seorang yang sangat berkuasa sekali ya. Di Emperor ini ya, penuh dengan kekuatan loh ini loh ya. Galak lagi ya. Penuh dengan kekuatan. The Magician ya. Nah, muncul barusan terlihat oleh saya ya, Mbak. Di sini ada The Magician ya, ada hubungannya dengan elder ya, tetua ya, atau seorang dukun ya, seorang pemuja ya, agama atau etnis dari agama tertentu ya. Kartu The Magician ya. Di Emperor ini adalah zodiak Aries, Magician ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Sedangkan Four of Pentacles ini adalah zodiak Capricorn ya. Mereka ini orang yang sangat tertutup sekali ya. Oke, kalau Mbak mau tahu tentang spirit guide Mbak, mereka itu orang yang sangat tertutup sekali dan tidak mudah untuk menunjukkan siapa diri mereka itu ya. Pastinya dari 3 kartu di sini sudah menunjukkan arah-arahnya ini ke 3 orang ya. 1, 2 ya. Alias 3 energi maskulin yang ada di sini ya. Energi maskulin yang sangat pekat sekali ya. Pantesan Mbak ini orangnya tegas sekali ya. Orangnya kayaknya kayak gimana ya, saat bekerja ya, Mbak ini kayaknya sangat tegas, sangat galak, sangat jutek sekali ya. Tapi di samping galaknya Mbak, di samping juteknya Mbak ya, di samping ketegasan Mbak ya, Mbak juga memiliki kawan ya, atau orang-orang yang kayaknya ya sepertinya bisa mengandalkan diri Mbak juga, oke? Karena Mbak memang memiliki kekuatan dan kekuatan inilah yang diberikan oleh spirit guide Mbak, oke? Dan bisa jadi ya, Water Guardian ini adalah diri Mbak sendiri, membuat diri Mbak ya menjadi seseorang yang sangat sensitif ya, sangat sensitif banget ya, oke? Ada Ace of Swords. Nah, Ace of Swords ini seorang yang tidak takut ya, di bawah pengaruh dari spirit guide Mbak ya, membuat Mbak ini kayaknya jadi seorang tipe yang belak-belakan ya, seorang yang tidak takut untuk mengungkapkan sebuah kebenaran ya, menjadi seorang yang sangat berani sekali terutama di tempat kerja Mbak. Pantesan Mbak pernah mengakui kepada saya kalau di tempat kerja Mbak ini sangat galak sekali ya. Bahkan Mbak sempat meragukan apakah ada orang-orang yang mau berkawan dengan Mbak atau tidak. Dan di tempat kerja ya, di Mbak ini orangnya sangat tertutup sekali tentang masalah pribadi. Ini ada kaitannya ya, pengaruh dari spirit guide Mbak. Energi maskulin dari mereka yang suka bertarung, suka bertempur itu ya, ibaratnya sudah mempengaruhi aura-aura Mbak, membuat Mbak ini ibaratnya menjadi seorang wanita yang sangat sangat sangar banget ya, sangat kayak gimana ya, sangar banget ya, terutama di dalam menjalani aktivitas dan rutinitas dari diri Mbak sendiri, oke? Saya akan lihat lagi kartunya ya. King of Pentacles, wow. Ini sudah mengarah ke energi maskulin ya. Spirit guide Mbak ini kayaknya sudah mutlak ya. Dia itu seorang pria, ya kan? Seorang pria, ya kan? Yang memiliki status
jabatan yang sangat kuat sekali di masa lalu. Status dan jabatannya ini lebih mengarah ke seorang yang religius, dan dia ini ya ada hubungannya ya dengan leluhur dari diri Mbak sendiri. Tapi kemungkinan ya leluhur dari diri Mbak ini bukanlah orang asli atau keturunan asli dari Indonesia ini, tapi dari orang luar, karena ada air ya di sini ya, yang ibaratnya ya water guardian ya, ada samudra yang memisahkan antara Mbak ya dengan leluhur dari diri Mbak ini, spirit guide dari diri Mbak ini, ya kan? Coba Mbak pikir-pikir kembali ya, pernah enggak Mbak ada saudara enggak yang tinggal ya di luar dari Indonesia ini, kayaknya tinggalnya di negara Tiongkok kayak negara Himalaya kayak seputaran negara Asia inilah ya, negara Hong Kong kayak, atau yang dekat-dekat dengan pegunungan ya, atau dekat leluhur atau saudara-saudara Mbak yang sampai kini yang masih ada tinggalnya di daerah pinggiran ya, entah di daerah pinggiran yang ada di dalam negara Indonesia ini, atau ya daerah pinggiran yang ada di luar negeri ya, seperti pegunungan Tibet kayak. Oke, coba Mbak pikirkan sekali lagi ya. Kemungkinan datangnya itu dari sana. Karena apa ya? Spirit guide itu datang ya karena Mbak memiliki koneksi ya, atau jaringan darah ya, koneksi ikatan darah dengan mereka. Oke? Memang tugasnya itu adalah ya untuk melindungi diri Mbak dari segala macam cara dari segala macam rasa ketakutan Mbak. Oke, di saat Mbak merasa takut akan suatu hal ya, akan timbul sebuah nyali ya, sebuah nyali yang sangat nekat sekali ya. Kalau misalnya ya, Mbak sudah kayaknya berada di pojok-pojok ya, sudah disudutkan orang ya, kayaknya ada sesuatu yang bisa membuat Mbak ini kehilangan kesadaran ya. Kemudian ya, di bawah kehilangan kesadaran Mbak bisa melakukan apapun untuk melindungi diri Mbak sendiri. Oke? Bahkan untuk melawan siapapun dengan cara kekerasan juga. Ini adalah pengaruh perlindungan dari spirit guide Mbak kepada diri Mbak. Oke? Pantesan sekarang ya, spirit guide Mbak mengarahkan Mbak untuk melakukan personal reading ini ya, untuk mengetahui siapa mereka, karena mereka ibaratnya ingin memperkenalkan diri mereka itu kepada diri Mbak M ini. Oke, supaya Mbak M ini tahu keberadaan mereka ya. Jangan meragukan keberadaan mereka. Jangan menyangkal keberadaan mereka, dan kalau bisa ya, dari kartu elder di sini ya, juga menghimbau kepada Mbak ya, hormati mereka ya. Hormati mereka, pandangilah mereka, jangan pernah menganggap remeh mereka. Oke Mbak, kalau misalnya Mbak ada berdoa ya, tidak peduli ya religius Mbak ini, seorang Muslim kayak, seorang Nasrani kayak, seorang Buddha kayak, di dalam doa Mbak, doakan mereka ya. Ikutlah untuk mendoakan mereka. Jangan Mbak tinggal diam saja. Oke? Nah, Queen of Wands ya, ini barusan ada energi feminim yang muncul ya. Queen of Wands ini adalah zodiak Aries, the Devil zodiak Capricorn, King of Pentacles zodiak Capricorn lagi ya, zodiak Taurus ya. Di sini Queen of Wands ini menggambarkan ya kepada diri Mbak M ya, pengaruh spirit guide Mbak ini ya, membuat diri Mbak M ini ya, auranya terasa begitu bersinar sekali, banyak disukain oleh orang-orang, meskipun ya terkadang Mbak M ini bawaannya terlalu sensitif atau selalu suka galak kepada orang si wolf ya. Mungkin karena Mbak ini terlalu tegas kepada orang ya. Tapi nah, satu sisi di balik ketegasan Mbak atau di balik ya kegalakan Mbak, kejutaan Mbak kepada orang-orang yang ada di dalam lingkungan pekerjaan Mbak ya, mereka juga menganggap Mbak ini terasa, mereka juga tidak bosan-bosan juga kepada Mbak ini. Karena
malahan sebaliknya ya, dibalik ketegasan dari diri Mbak M ini terhadap teman-teman kerja Mbak ya, yang dimana Mbak agak sedikit galak kepada mereka, tapi mereka juga tidak bisa membenci diri Mbak juga. Malahan sebaliknya ya, mereka menganggap diri Mbak ini sosok orang yang menyenangkan juga. Oke, karena apa? Aura-aura inilah ya, Queen of Wands ya. Aura-aura kemandirian, pesona, rasa percaya diri yang diberikan oleh spirit guide Mbak ya kepada diri Mbak juga. Dan spirit guide Mbak ini ya juga ibaratnya ya, sesungguhnya menghimbau kepada diri Mbak ya untuk menjadi seorang wanita yang mandiri, seorang wanita yang merdeka ya. Oke, semoga Mbak bisa mengerti ya. Jadi kenapa ya Mbak sampai saat ini ya memutuskan hubungan dengan lingkungan pekerjaan Mbak, berhenti, resign dari perusahaan tempat Mbak bekerja dan memilih untuk melakukan bisnis sendiri. Memang arahan dari spirit guide Mbak untuk menyuruh Mbak menjadi seorang wanita yang mandiri sekarang. Oke? Nah, Mbak sudah bisa mengerti kan? Sekarang sudah terjawab sudah ya, sudah mulai terjawab ya segala teka-teki ya di dalam kehidupan Mbak ya. Oke? Memang spirit guide Mbak ya menginginkan Mbak menjadi seorang pemimpin, memimpin sendiri, buka usaha sendiri, melakukan segala sesuatu ini dengan cara sendiri, tanpa bekerja pada orang, cari makan sendiri, oke? Four of Swords, ini adalah zodiak Libra, oke? Four of Swords ini mengatakan ya, sesungguhnya ya spirit guide Mbak ini mengarahkan diri Mbak ya untuk melakukan hal-hal yang spiritual ya. Dan Four of Swords ini adalah meditasi juga. Kalau Mbak ini misalnya percaya dengan meditasi ya, cobalah ya Mbak melakukan meditasi ya. Dan Four of Swords ini juga mengatakan ya, di mana ya spirit guide Mbak ini ya selalu akan membuat diri Mbak terhindar dari masalah-masalah. Dan sesungguhnya spirit guide Mbak ini berpesan kepada diri Mbak ya untuk selalu tenang di dalam menghadapi masalah apapun, karena ada keberadaan mereka yang sedang melindungi diri Mbak. Lihat seorang yang masih bisa tidur ya di antara pedang-pedang ya, yang takutnya bisa menusuk atau menancap ya ke tubuh orang tersebut ya, tapi orang ini malah bisa tidur terlelap dengan tenang. Itulah pesan dari spirit guide Mbak. Walaupun ada masalah di dalam kehidupan Mbak, Mbak tenang aja. Ada mereka yang membantu diri Mbak. Oke. Nah, di Empress ya, ini adalah tugas dari spirit guide Mbak ya. Memang membawa sebuah kemakmuran, sebuah ketenangan, dan sebuah kemakmuran yang berupa ketenangan itu ya, bukan berarti orang itu mesti diberi kekayaan, diberi materi yang berlimpah oleh si spirit guide tersebut, tapi diberikan ya rasa atau perasaan nyaman di dalam kehidupannya, perasaan security. Dan spirit guide di Empress ini adalah menjaga baik-baik juga ya. Mbak disuruh ya untuk ikut menjaga keberadaan mereka secara baik-baik, menghargai mereka ya. Dan mereka juga akan menjaga diri Mbak juga, akan protektif dan bertanggung jawab kepada diri Mbak juga. Ibaratnya seorang ibu ya, dari kartu di Empress ini juga. Tapi dengan catatan Mbak mesti bisa menghargai mereka dan melakukan tugas-tugas atau aktivitas spiritual di dalam kehidupan Mbak. Oke? Saya akan tarik lagi kartunya. King of Swords. Oke. King of Swords. Nah, ini adalah introspeksi diri ya. Kalau misalnya Mbak pernah mengalami masa-masa tidak percaya akan spirit guide tersebut, maka mulai dari readingan ini, King of Swords jadi Aquarius ya, mengatakan kepada Mbak ya, cobalah ya mempertimbangkan kembali ya keberadaan mereka. Oke.
Pertimbangkan kembali keberadaan mereka, lakukan introspeksi diri. Pas di sampingnya di sini ada kartu Four of Swords ya. Kalau bisa ya, cobalah untuk melakukan meditasi. Banyak berdoa kepada Tuhan, dan saat berdoa ya, doakanlah mereka karena mereka akan bisa menjaga diri Mbak. Oke? Strength. Ya. Mantap ya. Strength. Mereka sangat kuat loh Mbak ya. Sangat kuat banget ya. Mereka bukan spirit guide biasa loh. Ini yang saya lihat ya. Udah leluhur, ada dewa lagi, ada malaikat lagi, ada dewa lagi yang berperan di sini. Ibaratnya galak ya. Ini ya, mereka ya, ganas banget ya. Strength, kekuatan, zodiak Leo ya. Oke. Apapun yang Mbak inginkan ya. Selama Mbak serius ya. Apapun yang Mbak inginkan, tak ada seorang pun yang bisa menghentikan diri Mbak juga. Ini yang terlihat dari kartu strength ini ya. Apapun ya yang Mbak ingin raih, pasti bisa Mbak dapatkan juga. Karena memang bantuan dari spirit guide tersebut. Dan di bawah pengaruh energi ya, aura-aura dari spirit guide tersebut, Mbak ini ibaratnya ya, mampu merontokkan apapun, mampu menjinakkan apapun, termasuk menjinakkan seekor singa. Ya kan? Karena ada pengaruh dari spirit guide ini kepada diri Mbak. Pengaruh yang sepertinya ya, membuat Mbak ini tampak menjadi seorang wanita yang sangat berwibawa banget ya. Seorang wanita yang disegani oleh orang, ditakuti oleh orang. Oke? Saya akan lihat dulu ya kartunya. Kemudian ada The Fool ya. The Fool. Oke, kartu The Fool ini adalah zodiak Aquarius dan Gemini. Dimana Mbak tidak perlu takut ya untuk kehilangan sesuatu di dalam kehidupan Mbak. Karena setiap Mbak, kalau misalnya ada kehilangan sesuatu ya, pasti akan ada new beginning, akan ada sebuah renewal, sebuah awal mula yang baru, di mana Mbak akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi kembali dengan secepat mungkin ya. Semua itu digantikan oleh spirit guide Mbak. Rata-rata spirit guide Mbak di sini ya, kebanyakan energi maskulin semua ya. Energi pria, emperor ya, king ya, fool ya, four of pentacles, magician ya, seorang dukun atau seorang saman lagi ya. Oke. Energi femininnya hanya ada di Empress, Queen ya, Queen of Wands ya. Ada strength, di mana energi dari Empress ini adalah ibaratnya seorang permaisuri ya, atau istri dari seorang raja juga. Ada kaitannya mungkin ya dari Water Guardian ini, roh penjaga air ini ya, atau roh penjaga samudra ini. Oke? Yang membuat Mbak menjadi seorang wanita yang sangat sensitif sekali ya. Mbak kalau memiliki seorang pendirian Mbak ini sangat kuat sekali, dan tak ada seorang pun yang bisa mematahkan ya pendirian dari diri Mbak. Kalau misalnya Mbak sudah mengatakan A ya, maka A itu yang Mbak lakukan. Tak ada seorang pun yang bisa membujuk ya diri Mbak, lakukan B lah, lakukan B lah. Kalau kamu lakukan B, saya kasih kamu kayak begini, hadiah kayak gini. Tak ada seorang pun yang bisa membujuk diri Mbak juga saat Mbak sudah membuat sebuah keputusan, alias membuat Mbak ini menjadi orang yang sangat keras sekali ya, keras ya, namun tegas ya, dan kerasnya ini adalah sesuatu keras yang positif ya, yang saya rasakan ya. Oke? Ini sangat positif loh Mbak ya. Aduh, jujur aja ya Mbak ya, saya juga pengen memiliki spirit guide kayak gini juga ya kan. Tapi sayangnya spirit guide saya beda ya Mbak ya. Spirit guide saya banyak. Oke, spirit guide saya ada roh dari leluhur, teman juga ada ya kan, bahkan hewan juga ada, anjing juga. Oke, di mana kita tahu ya, kalau anjing itu ibaratnya ya sangat ya penuh dengan intuisi banget ya, intuisi atau feeling ya, naluri firasat anjing itu sangat kuat sekali ya. Kemudian
kita balik lagi sekarang di sini ada kartu The Lovers ya, atau zodiak Gemini ya. Oke, The Lovers ini ada kaitannya ya. Lihat di sini ada seorang malaikat ya. Spirit guide Mbak ini juga bisa jadi datangnya dari seorang malaikat juga. Makanya di sini ada fire guardian, roh penjaga api atau dewa api ya. Lihat malaikat ini ya berada di bawah sinar matahari yang yakni tidak lain adalah api juga. Oke, ini adalah simbol dari malaikat api. Nah, di mana malaikat api ini membuat Mbak ini jadi tampak ya, menjadi seorang wanita yang sangat menggairahkan ya bagi orang-orang, meskipun terkadang Mbak tampak sangat jutek dan sangat galak sekali. Semakin galak maka orang-orang akan merasa semakin tertantang, ingin saja mendekati diri Mbak. Oke, dan satu sisi kartu The Lovers ini adalah perasaan cinta, perasaan kasih sayang yang begitu besar dan begitu sensitif sekali dan dibawakan oleh water guardian ini. Oke. Di sini ada kartu The Tower Moment ya. Ini The Tower Moment ini adalah perubahan ya, secara mendadak ya. Perubahan ibaratnya ya, kalau ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan Mbak ya, yang sudah seharusnya diakhiri tapi Mbak tidak sanggup untuk mengakhiri ya permasalahan tersebut ya, termasuk di dalam permasalahan cinta ya. Kalau Mbak tidak sanggup untuk ya memutuskan seseorang ya, maka peran spirit guide di sini juga ibaratnya menjadi seorang penengah yang akan memberikan the tower moment ya, yang akan memberikan sebuah sentakan ya, ibaratnya kayak halilintar ini yang tiba-tiba ya menyambar sebuah tower ya, menyambar sebuah puri ya. Oke. Spirit guide akan membantu Mbak di dalam membuat sebuah keputusan secara tegas, bahkan tanpa ampun-ampun lagi ya. Oke. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa mematahkan ya apa yang menjadi keputusan dari diri Mbak M ini. Nah, di sini ada kartu keluarga ya, ada kaitannya ya. Spirit guide ini ya pernah memiliki hubungan keluarga dengan diri Mbak ya, baik dari spirit guide pria, elder maupun wanita ini. Oke, pernah memiliki hubungan ya, tali kekeluargaan ya dengan diri Mbak di masa lalu sebelum Mbak lahir, di zaman nenek Mbak, neneknya nenek Mbak lagi. Nah, Mbak kan pasti nggak tahu kan kalau mereka nenek moyang Mbak ini ada berkaitan atau ada hubungannya dengan orang yang sepertinya pemuja dewa-dewa tradisional di sana ya kan, seorang yang berkaitan dengan Dayak ya kan, yang memuja dewa api, tinggal di pedalaman, tinggal di bagian pedesaan atau tinggalnya di bagian perkampungan ya, yang dekat-dekat dengan gunung ya. Oke. Di sini juga mengatakan ya, Nine of Swords ya. Nine of Swords ini adalah overthinking yang berlebihan ya, zodiak Gemini ya. Oke. Nine of Swords ini ibaratnya mengatakan kepada Mbak ya, spirit guide Mbak ini jangan pernah coba-coba Mbak ya mengabaikan mereka ya, karena takutnya ya mereka bisa membawa masalah ya di dalam kehidupan Mbak. Oke. So, watch out and be careful ya. Jangan pernah menyangkal keberadaan mereka atau mereka malahan akan menjadi masalah di dalam kehidupan Mbak. Saat mereka menjadi masalah di dalam kehidupan Mbak, takutnya ya tak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Ya kan? Mereka butuh dihargain. Ibaratnya ya, kalau Mbak baik, mereka juga akan baik juga kepada Mbak. Tapi kalau Mbak ini lantam ya kepada mereka ya, atau Mbak tidak menghargai mereka, contoh aja, misalnya aja ini tidak beneran ya, kalau tidak Mbak tidak menghargai mereka ya, nah kan Death yang muncul kan, zodiak Scorpio kan, mereka bisa saja ya membawakan kesialan di dalam kehidupan Mbak.
Oke? Setiap apapun yang Mbak lakukan pasti akan kandas terus ya. Tidak akan pernah bisa berhasil terus kalau Mbak tidak menghargai mereka. Mereka buat sampai Mbak sengsara banget ya. Di sini ya. Sampai dead ya. Bahkan kematian sekalipun. Bahkan sampai jatuh sakit ya. Terbaring juga bisa juga. Oke? Hati-hati loh. Ini spirit guide-nya nggak main-main loh Mbak ya. Oke? Karena spirit guide ini berkaitan dengan seorang dukun ya. Udah itu berkaitan dengan seorang ratu juga. Ratu penguasa ya. Dari perairan juga. Dan juga mencakup ya seorang dewa api juga. Sesosok dewa api atau malaikat dari api juga. Oke? Membuat ya kekuatan mereka setelah disatukan ya. 3 kekuatan Trinity itu ya, Trinity ya atau Trinitas ya. Kalau udah sempat dipersatukan ya, maka kekuatannya bisa seperti sea wolf ya, seperti seekor serigala betina ya. Di mana serigala betina, sekali lagi saya katakan ya, itu adalah serigala itu hewan yang pandai ya di dalam menyusun taktik dan strategi, dan serigala itu adalah berkumpulan, berkelompok. Maka Mbak ini ya bisa bergaul dengan gampang dengan orang-orang. Biarpun serigala ini galak dan Mbak ini galak kepada orang-orang, tapi orang-orang malahan menganggap Mbak ini menyenangkan. The Sun ya. Di balik kegalakan Mbak ini malahan orang ya menganggap orang-orang seperti diri Mbak ini orang yang sangat menyenangkan, dan semakin mereka ingin berteman dan bergaul dengan diri Mbak juga. Saat bergaul dengan diri Mbak, mereka segan juga kepada Mbak, tidak berani melakukan kecurangan apapun. Karena ada aura-aura ya, rasa segan ya, yang mempengaruhi mereka. Energi yang dibawa pengaruh spirit guide ini. Oke? Mengenai siapa spirit guide Mbak ini, tadi sudah saya katakan ya Mbak ya. Ada wanita yang sepertinya ratu penguasa lautan, ya kan? Seperti kidul kayak kan? Atau dewa api juga ada di sini. Ada seorang saman lagi, elder, tetua ya, atau leluhur di masa lalu yang orangnya religius ya, menyembah dewa api ya kan, yang ibaratnya datangnya dari kaum-kaum Dayak ya. Oke? Membuat diri Mbak ini ya jadi sangar banget ya. Nah, di sini ya pondasi yang kuat ya, Four of Wands ya. Ini adalah zodiak ya, Four of Wands ini adalah zodiak Aries ya. Oke? Pondasi Mbak sangat kuat sekali. Kalau Mbak bisa menghargai mereka, maka mereka akan membuat hidup Mbak semakin hari ya. Pondasi Mbak ini akan semakin kuat, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh diri Mbak. Oke, baik Mbak punya uang ataupun tidak punya uang, Mbak tetap akan disegani oleh orang, Mbak tetap akan disukain oleh orang. Oke? Banyak orang yang akan menaruh simpati dan rasa segan juga kepada diri Mbak. Aura-aura energi Mbak ini datangnya dari spirit guide Mbak sendiri. Dan pondasi yang kuat Four of Wands ini ya, ada kaitannya dengan masalah religius dan spiritual, dan ada kaitannya ya dengan nenek moyang juga yang secara turun-temurun. Oke? Yang sepertinya memiliki keluarga ya dengan diri Mbak ya. Nah, Ten of Wands ya. Ten of Wands ini bukan mesti selalu kayak gimana ya, beban yang berat, boring ya. Tapi ya, cara mereka ya menunjukkan kekuatan kepada diri Mbak dengan cara sembunyi-sembunyi, alias permainan mereka itu ya berada di belakang layar. Ada halangan yang bisa yang tidak bisa Mbak tahu ya, yang tidak bisa Mbak ketahui ya. Ibaratnya cara main mereka di belakang panggung, secara sembunyi-sembunyi. Lihat ya, secara ngumpet-ngumpet, berondok-berondok, mereka memantau atau mengintip segala tindakan Mbak terus. Oke? Saat Mbak melenceng sedikit ya, langsung Ten of Wands ini ya, mereka langsung memberikan beban yang berat ya kepada diri Mbak sebagai hukuman dan konsekuensi. Oke? Tapi kalau misalnya ya, apapun yang Mbak lakukan ini adalah sesuatu yang benar ya, mereka akan mendukung Mbak, pondasi yang kuat. Mereka akan langsung mendukung Mbak dan melancarkan setiap usaha aktivitas dari diri Mbak ini, termasuk ya melancarkan
perjodohan ya dari diri Mbak kepada seseorang juga. Tapi kalau Mbak tidak menghargai mereka dan apa yang Mbak lakukan misalnya salah ya, maka mereka juga orang yang bijaksana. Mereka sosok makhluk yang bijaksana juga. Mereka tidak akan mendukung diri Mbak juga. Malahan mereka akan menghukum diri Mbak. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita lihat saran dan pesannya ya. Ini kartu oracle apa saya tidak tahu. Dear Heavenly God and Universe, please beri saran, pesan, dan nasihat yang secara akurat dan terpercaya kepada apa yang mesti mereka apa yang mesti ya memberi saran, pesan, dan nasihat secara akurat, jelas, lengkap, terpercaya, dan mohon jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Pertama, di sini diet is important here. Ya. Dear Archangel Raphael, thank you for guiding me to make eating and drinking choice and for reducing and eliminating my craving for unhelpful substance. Kita lihat the bottom of the deck. Di sini ada increase energy ya. Increase energy. Dear Archangel Raphael, thank you for filling me with the unlimited energy of divine love and light. Ya, nanti akan saya sebutkan ya temanya di sini ya. Mbak disuruh ya untuk mensyukuri segala kehidupan Mbak. Jangan terlalu banyak menuntut apa-apa ya di dalam kehidupan Mbak. Jangan terlalu banyak ibaratnya cincongnya ya. Oke, cincongnya mau kayak beginilah, mau kayak begitulah, maunya segala sesuatu berjalan kayak beginilah, maunya segala sesuatu berjalan kayak begitulah, sesuai dengan keinginan Mbak seorang diri saja. Jangan kayak gitu ya. Makanya increase energy ya. Hasilkan energi yang positif di dalam kehidupan Mbak dengan cara ya banyak bersyukur, banyak berdoa ya. Oke, jangan ada apa-apa saja Mbak selalu paksakan ya di balik kerasnya ya diri Mbak ini ya. Oke, untuk memaksakan segala sesuatu untuk bisa Mbak miliki ya. Oke. Mbak disuruh mesti banyak bersyukur dan mesti banyak berdoa kepada Tuhan. Dan saat berdoa kepada Tuhan, doakanlah mereka. Siapapun spirit guide Mbak ini ya, doakan mereka di alam sana, semoga hidup mereka itu bahagia, mereka bisa beristirahat dengan tenang, dan mereka tetap bisa menjalani tugas dan kewajiban mereka untuk melindungi diri Mbak M ini. Oke? Dan minta saat berdoa kepada Tuhan ya, minta kepada Tuhan juga untuk mengisi ya diri Mbak dengan energi-energi kasih sayang, energi-energi yang penuh dengan pengertian ya. Jangan dengan energi-energi kegalakan yang penuh dengan keegoisan ya. Oke. Diet is important here ya. Bukan berarti disuruh Mbak diet ya. Maksudnya di sini tadi saya katakan ya, makan sesuatu yang positif ya. Jangan memakan makanan yang sembarangan. Sepertinya ya spirit guide ini ya memiliki pantangan di dalam makanan mereka, ya kan? Nah contohnya ya seperti kita ya sesama saudara kita yang beretnis keturunan Tionghoa ya yang ada di Indonesia ini ya, apalagi yang ada beberapa etnis keturunan Tionghoa ini kan ada memakan sorry to say ya, contoh aja ya, darah ayam kan. Misalnya kalau darah ayam itu ya haram bagi spirit guide Mbak, cobalah hindari, cari tahu makanan apa yang haram bagi diri mereka ya. Makanan apa yang tidak dikehendaki oleh diri mereka. Seperti daging apa yang tidak disukai oleh spirit guide Mbak, entah daging sapi kayak karena
orang Tionghoa atau orang Buddhis kan kebanyakan ya tidak memakan daging sapi ya atau daging lembu ya, kalau orang Medan ini mengatakan ya Mbak ya. Oke, hindari makanan itu. Oke. Supaya menjaga ya koneksi ya antara bentar ya, mic clip saya ini copot, saya pasang dulu supaya ya tercipta ya vibrasi ya, tercipta sebuah kesinkronan antara diri Mbak dengan spirit guide Mbak sendiri. Oke, supaya spirit guide ini tidak merasa canggung, tidak merasa risih di dalam mendekati diri Mbak. Kalau mereka benci ya, Mbak makan daging saksang misalnya, daging saksang itu kan bumbunya kan pakai darah kan. Nah, maka Mbak hindarilah daging saksang tersebut ya. Hindari makanan-makanan yang terbuat dari darah hewan ya. Oke, misalnya ya, kalau misalnya spirit guide Mbak ini ya tidak suka makan daging sapi atau tidak suka makan daging babi, maka kalau tidak bisa dihentikan, setidaknya Mbak kurangi ya mengkonsumsi daging tersebut. Dan kalau bisa ya, di diet is important here, di sini disarankan kepada Mbak, lihat ya, ada sekeranjang berisi buah-buahan, Mbak disuruh banyak-banyaklah mengkonsumsi buah-buahan ya, seperti ya mangga kek, jeruk kek, anggur kek, atau kayak gimana kek. Karena spirit guide Mbak ini ya sepertinya suka ya terhadap makanan buah-buahan atau sayur-sayuran ya Mbak ya, seperti pisang kek. Oke, pokoknya intinya apapun yang Mbak mau konsumsi ya, cobalah ya, pikirkan baik-baik terlebih dahulu apakah yang Mbak konsumsi itu baik bagi kesehatan Mbak atau tidak. Karena itulah keinginan spirit guide dari diri Mbak. Hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan ya. Kalau bisa jaga kesehatan diri Mbak sendiri. Jangan makan makanan yang sembarangan ya, apalagi makanan-makanan junk food atau makanan-makanan cepat saji yang Mbak beli di luaran sana ya. Oke. Kemudian di sini ada kartu sunlight ya. Sunlight ini adalah sinar matahari ya. Dear Archangel Raphael, please help me enjoy the benefit of sunshine in safe and healthy ways. Sepertinya ini ada kaitan ya, ada kaitannya ya dengan situasi dan masa pandemi saat ini ya. Mbak, gini ya Mbak ya, Mbak disuruh banyak berjemur di bawah terik matahari ya Mbak ya, karena kita sedang berada di masa pandemi ini. Coba ya, kalau misalnya ya, sepertinya spirit guide ini sudah memberitahu Mbak ya, hati-hati ya di dalam kesehatan Mbak ya. Ini nyambung ya. Takutnya di masa pandemi ini ya, ada kemungkinan ya, kalau Mbak bisa berpotensi terkena, sorry to say ya, saya hanya menyampaikan aja ya, ada potensi terkena ya, atau tertular virus COVID ya. Jadi Mbak disuruh mengkonsumsi makanan yang menyehatkan bagi diri Mbak sendiri, terutama vitamin C yang berasal dari buah-buahan. Satu, ya. Kedua, banyak berjemur di bawah terik matahari juga, supaya untuk membebaskan Mbak dari virus-virus atau masalah COVID ini. Hati-hati loh Mbak ya. Ini kayaknya sudah teguran ya ini ya. Bukan sebuah saran dan pesan saja ya. Mbak disuruh mesti banyak berjemur di bawah sinar matahari ya, karena selama ini Mbak mengatakan ya, kalau Mbak kerja di lingkungan perkantoran ya, lingkungan perkantoran itu kan indoors kan, berada di dalam ruangan kan, membuat Mbak tidak terkena sinar matahari ya kan. Sedangkan kita sedang berada di masa pandemi ini ya, kita mesti banyak berjemur. Dan ada kemungkinan di saat ini juga, setelah Mbak resign dari pekerjaan Mbak ya, Mbak masih ya berada di dalam ruangan terus dan jarang keluar rumah. Setidaknya tidak disuruh Mbak jalan-jalan, tapi berada di teras rumah Mbak sendiri ya berjemur sinar matahari 15 menit kayak 30 menit kayak, itu kan nggak apa-apa juga kan. Pagi hari jam 9 kayak atau jam 10 pagi kayak, itu yang nggak apa-apa juga. Nah, kemudian ya, good night sleep ya. Tidur ya,
selamat malam ya, good night ya. Selamat malam, good night ya, sleep atau tidur ya. Dear Archangel Raphael, thank you for helping me relax and sleep deeply. For I know that you are guiding, healing and protecting me while I rest ya. Anda itu sedang menjaga, melindungi saya di saat saya sedang beristirahat. Berdoalah, minta kepada spirit guide Mbak sebelum Mbak tidur. Karena Mbak pernah mengatakan kepada saya di personal reading Mbak kemarin itu ya, Mbak sempat memimpikan sesuatu yang aneh-aneh dan membuat perasaan Mbak ini sepertinya ya, jadi kacau balau, feeling dan firasat Mbak ini jadi merasa tidak enak kan. Nah, mungkin Mbak lupa berdoa ya sebelum tidur ya. Oke? Nah, spirit guide Mbak ini tahu karena dia sedang mengintip Mbak. Mereka ibaratnya sedang memperhatikan apa yang Mbak lakukan. Mbak disuruh sebelum tidur ya, berdoa dulu ya. Berdoa kepada Tuhan. Melalui Tuhan sebagai perantara ya, sampaikan kepada spirit guide Mbak, kepada malaikat pelindung Mbak ya, Archangel Raphael ya. Suruh dia, mintalah kepada beliau ya, untuk membantu Mbak rileks ya, dan tertidur dengan pulas, supaya Mbak jangan sampai bermimpi yang bukan-bukan. Ketahuan ya, dari satu kartu di sini ya, atas personal reading Mbak di kemarin itu ya Mbak ya. Oke, kemarin Mbak sempat mimpi yang bukan-bukan kan di personal reading Mbak kan, dan tidak saya buat video kan. Oke, apa itu yang Mbak ceritakan? Nah, itu adalah privasi Mbak, di mana Mbak dengan saya dua orang yang tahu saja ya. Oke. So, di sini ada kaitannya ya. Ibaratnya diungkit lagi kembali ya. Masalah tidur Mbak ini kurang pulas ya, atau kurang kurang nyenyak ya. Oke? Karena Mbak lupa berdoa ya. Ibaratnya Mbak mengabaikan ya, sempat mengabaikan mereka ya. Seharusnya sebelum Mbak tidur ya, berdoalah dulu kepada Tuhan, melalui Tuhan ya, minta spirit guide Mbak ya, jaga tidur Mbak supaya jangan sampai mimpi yang bukan-bukan lagi Mbak ya. Oke? Archangel Raphael, thank you for helping me relax ya. Terima kasih untuk membantu saya relax dan tertidur secara pulas. For I know ya, that you are guiding. Kalau engkau menjaga ya, menghealing, menyembuhkan dan melindungi diri saya di saat saya sedang beristirahat. Oke, minta perlindungan mereka, terutama Mbak sedang tidur. Takutnya ya, gini ya, saya cerita dikit ya pada diri Mbak ya. Saat orang tertidur ya, itulah saat yang paling tepat ya bagi orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mendukuni seseorang. Karena apa? Di saat orang sedang tidur, pikiran mereka sedang blank ya, sedang kosong. Dan di saat pikiran mereka sedang blank dan sedang kosong itu ya, sangat rentan, sangat gampang sekali untuk diserang. Kenapa? Banyak sekali dukun-dukun atau orang pintar menyerang seseorang di tengah malam. Karena saat itu si orang tersebut, si target atau si korban tersebut, dia sedang tertidur dan pikiran mereka sedang blank, sedang kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi mempermudah aksi dan tindakan mereka untuk mengirimkan sebuah kiriman, mengirimkan sebuah santet teluh ya, atau apa ya, atau pelet ya, kepada seseorang juga di saat orang sedang tidur. Dibandingkan, kenapa jarang sekali ada dukun-dukun ya yang suka menyantet orang, mengirimkan sebuah teluh kepada seseorang di siang hari, Mbak? Karena siang hari mereka sedang beraktivitas, sedang bekerja, pikiran mereka sedang berputar, otak mereka sedang berputar, memikirkan segala sesuatu. Jadi sulit bagi santet pelet ya, atau teluh ya, atau gendam ya, yang dikirimkan oleh seseorang untuk menjangkau si target tersebut. Karena mereka dalam proses aktivitas otak mereka. Tapi saat-saat di tengah malam ya, santet pelet teluh gendam itu ya sangat mudah sekali ya, bentar aja loh ya, untuk menjangkau seseorang, untuk merasuki seseorang, untuk mengerjain seseorang. Itu sangat gampang karena mereka sedang tertidur, otak mereka sedang kosong, Mbak. Oke? Jadi Mbak disuruh jangan main-main saat tidur.
Dan selama ini saat Mbak tidur ya, mungkin Mbak ada berdoa tapi Mbak lupa meminta kepada Tuhan ya, mengirimkan pesan kepada roh penjaga Mbak agar ikut melindungi diri Mbak di saat Mbak sedang tidur. Tuhan tidak mungkin turun tangan langsung ya, menjaga kita yang sedang tidur. Kenapa tidur kita ini bisa terjaga, dan banyak sekali orang-orang mengatakan ya, kita tidur ini kan sedang dijaga oleh Tuhan. Memang ya, dari Tuhan ya, ibaratnya dia yang udah terlalu tinggi, nggak mungkin dia langsung turun tangan sendiri, tapi melalui malaikat-malaikat dia utus ya. Malaikat-malaikat, baik itu malaikat di agama Muslim kayak malaikat di agama Nasrani kayak, atau ya kalau di agama Buddha atau Hindu mengirimkan dewa-dewa. Itulah mereka dikirim oleh Tuhan untuk melindungi diri kita. Sedangkan kita yang banyak sekali orang menganggap ya, Tuhan menjaga kita tidur. Tuhan tidak langsung menjaga kita, tapi Tuhan menjaga kita dengan cara mengutus malaikatnya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan saja ya, ada kemungkinan itu masih belum cukup. Tapi ya, saat kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya. Karena Tuhan itu ibaratnya terlalu tinggi, emperor, seorang raja, nggak mungkin dia yang turun tangan sendirian. Logika aja Mbak ya, logika aja. Nggak mungkin dia turun tangan sendirian di dalam menjaga seseorang. Emangnya gue ini pesuruh lu apa? Gue ini babu lu apa? Nah cakap kasarnya kayak gitu kan Mbak kan? Emangnya gue ini babu lu apa? Pembantu lu apa? Ya kan? Makanya dia utus pelayannya itu, malaikat-malaikat, dewa-dewa untuk melindungi diri kita, ataupun mengutus spirit guide untuk melindungi diri kita juga. Dia tidak turun tangan sendiri, tapi banyak orang ya yang suka menganggap ya, Tuhan yang langsung turun tangan sendiri. Itu tidak sebenarnya sama sekali. Dia mengutus seseorang. Dia mengutus ya malaikat atau spirit guide kita untuk menjaga kita. Dan kenapa mereka datang? Karena mereka adalah utusan dari Tuhan juga. Jadi sama juga Tuhan melindungi diri kita, tapi tidak secara langsung, ingat itu. Nah, jadi peranan spirit guide ataupun malaikat pelindung ini sangat penting ya Mbak ya. Jadi Mbak disuruh sebelum tidur ya, minta berdoa kepada Tuhan, minta mereka mengirimkan siapapun spirit guide ataupun siapapun malaikat-malaikat pelindung ya, yang bisa dia kirimkan untuk melindungi dan menjaga tidur Mbak, supaya Mbak terbebas ya dari mimpi buruk, mimpi yang aneh-aneh Mbak. Oke, Mbak sudah bisa mengerti kan yang saya sampaikan ini ya? Oke, coba Mbak lakukan ini ya. Apa mungkin karena Mbak sudah terlalu sibuk kerja, sudah terlalu capek hingga tidur langsung terbaring di ranjang, kemudian terlelap gitu tanpa lupa tanpa berdoa atau lupa berdoa. Itu tidak boleh Mbak. Jangan sampai kayak gitu ya. Cobalah dibiasakan mulai dari hari ini ya. Ini menunjukkan kalau Mbak lupa berdoa, Mbak sudah tidak menghargai mereka lagi. Tapi kalau Mbak berdoa ya, meminta bantuan mereka masih merasa dihargai oleh diri Mbak, masih merasa dipandang oleh diri Mbak. Tapi kalau Mbak tidak ya berdoa, mereka menganggap Mbak sudah tidak menghargai Mbak lagi. Maka jangan salah, saat tidur Mbak tidak dilindungi sama sekali ya, malah mimpi yang bukan-bukan. Oke? Itu bukan kesalahan orang, tapi kesalahan Mbak sendiri. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada Mbak ya. Kayaknya sudah cukup lengkap jelas ya di sini ya. Karena Mbak membuat video, jadi saya kasih bonus ya, waktu tambahan berupa waktu yang panjang untuk personal reading ini. Personal reading yang singkat ya, itu adalah tanpa membuat video, melalui voice note di via WhatsApp ya. Oke, tapi meskipun agak singkat, berdurasi waktu 10 hingga 20 menit saja, ya kan, tetap penyampaian saya tetap akurat ya, tetap terperinci juga, tetap jelas juga ya kepada orang-orang ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ya. Dibuat video atau tidak itu tergantung dari request orang ya. Berapa pertanyaan ya. Oke. Nah, sekarang ya, saya rasa ini saja ya yang bisa saya sampaikan kepada Mbak ya. Semoga readingan ini bisa berguna bagi diri Mbak ya.
Dan bagi kalian yang menonton video saya ini ya, kalau misalnya readingan ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik-terbaik ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.